Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan kepada pimpinan karyawan dan karyawati PT Radio Raw FM Padang Sidempuan, dan khususnya kepada penyiar kita bersama Pak Fadli yang selalu setia mendampingi, dan kemudian kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada sebagai pendengar setia kami. Mudah-mudahan kita selaku umat yang bersaudara, mari kita kembangkan nilai-nilai persaudaraan dalam kehidupan kita. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat persaudaraan. Dengan persaudaraanlah kita bisa semua saling gotong royong bekerja sama dan kita dapat mencapai tujuan hidup kita bersama, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tulus menyampaikan ajaran yang sangat mulia kepada kita, ajaran yang sangat sempurna, yaitu ajaran Islam, sehingga dengan ajaran Islam itu dipastikan kita tidak akan sesat selama-lamanya dan kita dipastikan bahagia dunia dan akhirat. Atas segala perjuangan dan pengorbanan beliau, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam berbagai ayat dan hadis Allah sering menyampaikan perumpamaan-perumpamaan kepada kita, yang tujuannya itu semua sesuai dengan surah Ibrahim ayat 25. Tujuannya adalah supaya kita manusia mengingat. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Kami sampaikan, kami buat semua perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya manusia selalu mengingat. Yang kedua, tujuan perumpamaan itu adalah watilkal amsalu yatribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Yang ketiga, watilkal amsalu natribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Perumpamaan-perumpamaan itu dibuat untuk manusia adalah untuk mendayagunakan akalnya semaksimal mungkin. Itulah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 43. Seorang ulama kita yang bernama Manaul Qotton dalam kitabnya Mabatis fil Ulumil Quran menyebutkan ada sejumlah hikmah dari perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, perumpamaan itu akan menghadirkan gambaran nyata dan mudah diterima akal. Yang kedua, perumpamaan itu dapat menyingkap hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian hadir dengan sangat jelas. Dan yang
Dan yang ketiga, perumpamaan itu dapat mengumpulkan arti yang sangat indah dalam bentuk sederhana. Dan yang keempat, perumpamaan dapat menjadi motivasi terhadap sesuatu yang disukai oleh jiwa. Dan yang kelima, perumpamaan dapat menyentuh jiwa sebagai peringatan dan pelajaran. Lalu pertanyaannya, apa perumpamaan orang mukmin itu? Yaitu dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bahwa perumpamaan orang mukmin itu yang pertama, dia bagaikan tanaman alang-alang atau ilalang. Yang kedua, orang mukmin itu bagaikan bangunan, satu bangunan. Yang ketiga, orang mukmin itu dengan mukmin lainnya bagaikan satu tubuh. Dan yang keempat, orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan cermin. Dan yang kelima, orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan lebah. Dan yang keenam, orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan pohon kurma. Dan yang terakhir, antar mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan emas. Bagaimana penjelasannya? Kita insyaallah akan uraikan nanti setelah sesi pertama ini, setelah iklan berikut ini. Iya, jadi jangan kemana-mana rekan abang. Sudah di-spill ya, sudah dikasih tahu bagaimana perumpamaan orang mukmin ya rekan abang ya. Jadi pastinya buat rekan abang yang penasaran banget, bagaimana sih kok diumpamakan sebagai alang-alang gitu ya kan. Ya, jangan kemana-mana rekan abang, stay tune terus di One Rekan Abang, Your Lifestyle. Perumpamaan orang yang beriman seperti batang dari tanaman ilalang yang dibolak-balikkan oleh angin. Terkadang ia tersungkur dan terkadang ia tegak. Kemudian ia kembali tegak kembali setelah tersungkur, dan hingga ia pun menjadi menguning. Perumpamaan orang kafir sama dengan pohon arzah yang kokoh berdiri atas pokoknya, tidak dibolak-balikan oleh apapun juga sehingga tercabutnya sekaligus. Sedangkan perumpamaan orang munafik itu seperti pohon cemara, tidak tergoyahkan sampai ia ditebang. Saudaraku, tidak ada satupun pohon ilalang tercabut sekuat apapun angin itu berhembus. Dia hanya tersungkur merunduk. Kemudian ketika angin telah pergi, kembali ia tegak. Kehidupan seorang mukmin pun seperti itu. Tidak lepas dari berbagai ujian dan cobaan. Ketika dicoba dengan berbagai ujian dan cobaan, bisa jadi kita tersungkur, tapi tidak lama kemudian kita tegak kembali. Datang lagi ujian yang lain, tersungkur lagi. Kadang meliuk-liuk, tapi ia tak pernah tercabut sama sekali. Si orang mukmin yang diterpa berbagai ujian dan cobaan, ia tetap istiqomah di atas keimanannya, agamanya, seberat apapun ujian yang menimpa hidupnya. Hal ini karena ia kuat berpegang teguh kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dalam kehidupan itu pasti akan datang selalu kepada kita, karena kita pun semuanya ingin naik kelas. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal zu' wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin.
Dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ujian itu datang dan cobaan itu semua hadir adalah menguji keimanan kita. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia Maha mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Jadi datangnya ujian dan terfan itu kepada kita. Angin yang sangat kencang itu, angin bahkan angin tofan, angin puting beliung mungkin datang. Itu tujuannya lah menguji keimanan kita. Betulkah kita beriman atau tidak? Atau hanya sekedar kata-kata? Maka itu akan bisa dibuktikan dengan perbuatan. Ujian itu datang kepada kita adalah untuk menempa dan mengokohkan supaya kita kuat dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudaraku, ketika kita diuji dan dicoba, yang paling utama adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah solat, sabar dan solat sebagai penolongmu dalam kehidupan. Sabarlah saudara-saudaraku ketika kita diuji. Sabar memang itu capek, sabar itu lelah, sabar itu memang memerlukan tenaga yang ekstra dan perlu pemikiran yang sangat mendalam. Tapi ingat, nanti sabar itu akan berbuah yang indah. Air mata yang mengalir selalu dalam kehidupan kita, ingat sosok nanti itu akan menjadi mata air. Maka selain kita berusaha semaksimal mungkin untuk sabar, maka jangan lupa menjaga ibadah sholat yang fardu terutama. Dan kemudian perbanyaklah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan berdoa. Doakanlah seperti doa yang ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Jadi Allah kita berdoa, Rabbana afring alaina sabara wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Rabbana afring alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ada dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 126. Mukmin itu bagaikan tanaman ilalang yang datang angin menimpahnya. Dia bisa jadi jatuh tersungkur, tapi bukan untuk lenyap dan mati, tapi dia hanyalah untuk sementara, dan kemudian dia tegak kembali. Yang kedua, perumpamaan orang mukmin itu dengan mukmin lainnya
adalah seperti satu bangunan. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan barisan yang tersusun rapi seperti bangunan yang kokoh. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'min kal bunyan. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dun, yang saling menguatkan satu sama lain. Wasabbaka asabi'ahu, kemudian beliau Nabi kita Muhammad SAW memberikan isyarat dengan mengayam jari jemarinya. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku, bangunan itu tentu terdiri dari berbagai macam bahan yang berbeda. Ada di sana batu kali, ada di sana pasir, ada di sana semen, ada di sana besi dengan berbagai ukuran, juga kayu-kayu, paku, dan lain-lain sebagainya. Hal ini tentu dalam membangun satu bangunan itu tidak hanya satu macam, tapi beragam. Tapi walaupun demikian, ketika bermacam-macam itu dan keberagaman itu bersatu, maka ia akan saling melengkapi dan saling menguatkan sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Kita pun seorang muslim dengan muslim lainnya berbeda-beda potensinya masing-masing, berbeda-beda pekerjaannya, berbeda-beda dari segi suku dan pemahaman keagamaannya, dan berbeda-beda juga tentang bagaimana memahami kehidupan ini, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, dengan potensi-potensi yang ada, dengan profesi-profesi yang berbeda-beda. Maka apabila disatukan, itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, dan umat Islam bisa menjadi super power di dunia ini. Tapi kalau umat Islam saat ini hubbud dunya wa karatul maut, cinta dunia dan takut mati, maka itulah malapetaka yang akan menghancurkan kita. Maka saudaraku, kita umat Islam harus berani. Berani itu tidak akan mempercepat kematian, dan takut pun tidak akan memperlambat kematian. Maka sudah saatnya kita semua umat Islam untuk bersatu seperti bangunan, tersusun rapi dengan saling melengkapi dan menguatkan. Seperti sapu lidi, jika bersatu maka akan menjadi satu benda yang berguna, kuat dan tak mudah patah. Namun apabila sapu lidi itu dipisahkan satu sama lainnya, berdiri sendiri, lidi hanyalah sebuah benda yang mudah sekali dipatahkan dan tidak bernilai. Bangunan merupakan bagian daripada struktur, dan unsur bangunan itu saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh, kuat, dan bermanfaat lebih. Naik tiang sebagai pasak memerlukan dinding untuk teguh, lantai dan bumbung sebagai pelengkap. Oleh karena itu, kita umat Islam dengan berbagai potensi-potensi yang ada, maka mari kita rapatkan barisan, dan mari kita meninggikan kalimatullah, kalimat Allah di muka bumi ini. Mari kita tunjukkan kita adalah umat yang rahmatan lil alamin, umat yang
bisa menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, dan bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, mari kita yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah menunjukkan kita seorang mukmin seperti bangunan. Kemudian saudaraku, yang ketiga, antar mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti kurma. Itu bersumber dari hadis Nabi kita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat yang sahih, hadis riwayat Ahmad, bahwa Rasulullah SAW itu mengibaratkan antar mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan seperti pohon kurma. Hiyan nahlah. Saudara-saudaraku, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, dia menjelaskan apa persamaan antara pohon kurma dengan muslim. Yang pertama, pohon kurma itu daunnya tidak gugur. Artinya, pahala seorang muslim, seorang mukmin dengan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukannya dalam kehidupannya, itu tidak akan gugur dan akan berjalan terus menerus. Pahalanya tiada putus-putusnya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, dan menyuruh manusia kepada kebaikan. Karena kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Dan kebaikan yang kita laksanakan atas dasar keimanan, rasa takut kepada Allah, dan kita merasa dalam pengawasan Allah, kita berlaku ihsan, maka kita akan mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu pahala yang tiada putus-putusnya dengan kita melaksanakan berbagai amal-amal jariah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan harta yang ada, usahakanlah dia dapat kita manfaatkan untuk mewujudkan sedekahun jariah. Mari kita ikut membangun masjid, dan mari kita ikut membangun rumah untuk musafir, fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan putra-putri kita dengan pendidikan agama yang paling utama, sehingga dia menjadi anak yang soleh. Dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu yang ada, membuat hidup kita jauh lebih berarti, karena kita sampaikan, kita ajarkan, dan kita sebarkan. Dan kemudian saudara-saudaraku, air yang kita alirkan ke dalam masyarakat yang sangat membutuhkan, itu juga merupakan bagian daripada amal-amal jariah kita. Saudaraku, dilihat di sisi yang lain, pohon kurma itu dari segala bagian-bagiannya itu bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Bisa semua diambil faedahnya, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, apalagi buahnya, sabutnya, semua punya faedah. Maka seperti itulah saudara-saudaraku, kita seorang mukmin tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi bagi keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan kepada seluruh umat manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaat bagi manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, pohon kurma itu pohonnya sangat kuat, akarnya teguh,
dan cabangnya menjulang ke langit. Seorang mukmin pun imannya harus kuat, amalnya harus banyak, dan itu didasarkan atas dasar rasa ihsan, rasa pengawasan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pohon kurma itu memiliki perbedaan mencolok satu dengan lainnya. Perbedaan dalam bentuk jenisnya dan buahnya. Maka begitu jugalah saudaraku, kita seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bertingkat-tingkat keimanannya. Berbeda-beda dengan segala bentuk perbedaan. Maka perbedaan itu menunjukkan yang paling utama adalah, yang paling kita berpastabul khairat adalah dari segi ketakwaan kita. Kemuliaan kita bukan dari segi harta, pangkat, dan jabatan, tapi kemuliaan kita itu diukur dari segi ketakwaan kita. Kemudian saudaraku, pohon kurma itu adalah pohon yang paling kuat dan sabar menghadapi angin dan terpaannya. Walaupun datang itu angin tofan, dia tetap tegak berdiri. Demikian juga seorang mukmin, apabila datang ujian dan cobaan, dia selalu sabar dan kuat dan tegar menghadapi bala ujian dan cobaan dan musibah itu. Selanjutnya, pohon kurma kita lihat semakin tua semakin bertambah baik dan tinggi kualitasnya. Begitu jugalah seorang mukmin, semakin tua maka semakin bertambah amal ibadahnya, semakin bertambah amal kebaikannya. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, tapi jadilah tua-tua cemara, makin tua makin ceria. Atau seperti sebulir padi, makin tua makin berisi. Itulah saudaraku, kita ambil bahwa umat Islam itu, orang beriman itu bagaikan pohon kurma. Pohon kurma itu mudah memetiknya. Seorang mukmin pun mudah mengambil kebaikan darinya. Pohon kurma itu tidak akan bisa bertahan hidup jika tidak ada air, disiram dan tidak dipelihara. Maka begitu juga seorang mukmin saudaraku, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan istiqomah, maka tiada lain kita harus menyiram diri kita dengan air wahyu, sering membaca Al-Quran, sehingga kita bisa akan tumbuh dan berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat bagi sekitarnya. Jadilah seorang mukmin seperti pohon kurma.